Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat. Ya, amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Sahih Sifat Salat Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karangan Said Hasan Saqaf hafizahullah taala. Sudah di halaman 40. Lanjutan. Qalul muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi. Amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? As-sahihu la yaqta'us salata mururu syai'in amamal musalli. Yang sahih, pendapat yang sahih itu tidak bisa memutuskan, maksudnya tidak bisa memutuskan, tidak membatalkan akan salat oleh lewatnya sesuatu di depan musalli. Karena ada beberapa pemahaman yang menyatakan ada beberapa hal bila lewat depan orang yang sholat batal sholatnya. Nah, karena ada hadis kan, mungkin kalau kita suka lihat TikTok kadang ada yang bilang kalau lewat perempuan, lewat keledai, lewat anjing. Tapi beliau menyatakan yang saya nggak batal. Dalilnya mana? Nih, Rawal Bukhari fi sahihih. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya Imam Bukhari. Ya, dalam Fathul Bari juga ada juz 1 nomor 590. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihihi dalam sahihnya Imam Bukhari. Anna ibn Syihab az-Zuhriyah. Wah, sungguh Ibnu Syihab. Ibnu Syihab az-Zuhri suila. Itu ditanyakan akan dianya Ibnu Syihab anus shalah, tentang salat. Hal yaqta'uha syai'un? Apakah memutuskan akannya salat oleh sesuatu? Faqala. Jadi az-Zuhri Ibnu Syihab ini berkata, la yaqta'uha syai'un. Tidak bisa memutuskan akannya salat oleh sesuatu apapun. Akhbarani Urwatu bin Zubair. Memberitahukan kepadaku oleh Urwah ibnu Zubair. Anna Sayyidata Aisyah. Wah, sungguh Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah? Zaujan Nabi, istri Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Qalat. Sayyidah Aisyah berkata, Laqad kana Rasulullah. Sungguh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqumu. Itu berdiri ianya Rasul. Fayusalli minal lail. Maka salat oleh Rasul dari malam hari. Wa inni la mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah. Sesungguhnya aku, kata Sayyidah Aisyah itu, la mu'taridatun. Sungguh yang melintang di antaranya Nabi dan di antara kiblat. Ala firasyi ahlih, di atas firash, di atas tempat tidur istrinya. Istrinya Nabi ya. Jadi maknanya Nabi sholat, di depan Nabi ada Sayyidah Aisyah sedang tidur di atas tempat tidurnya. Nah, jadi hadis ini secara secara zahir menunjukkan bahwa ya nggak apa-apa. Ada orang di depan kita, kita sholat kan. Nah itu. Wa an Masruqin dan dari Masruq Anis Sayyidati Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka zukira indaha ma yaqta'u shalah. Dan sungguh telah disebutkan di isinya Sayyidah Aisyah akan ma yaqta'u sholata, sesuatu yang bisa memutuskan dia akan sholat. Artinya ada, ini riwayat dari Masruq, beliau menyatakan ada yang menyebutkan, cuma nggak diceritakan di sini siapa. Ada yang menyebutkan hal-hal yang bisa memutuskan sholat, membatalkan sholat di depan Sayyidah Aisyah. Ya kan? Fakila maka dikatakan. Nah, jadi maknanya begini, ada yang menyebutkan di depan Sayyidah Aisyah sesuatu yang bisa membatalkan sholat, yaitu al-qalbu wal himar wal mar'atu. Anjing, keledai, dan perempuan. Ketika Sayyidah Aisyah mendengar ini, faqalat, beliau berkata, syabbahtumuna bil humuri wal kilab. Engkau telah menyamakan akan kami para perempuan, dengan keledai dan anjing. Karena dibawa dalam satu ibarat, satu baris. Ada tiga hal yang bisa membatalkan sholat. Anjing, keledai, perempuan. Ya kan? Nah ini kan melecehkan nih menurut Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menjawab, syabbahtumuna. Kamu telah menyamakan akan kami dengan keledai dan anjing. Wallahi demi Allah. Sayyidah Aisyah bersumpah. Laqad ra'aitun nabiyya. Sungguh aku melihat akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli. Aku melihat Nabi salat. Wa inni ala sariri bainahu wa bainal qiblati muttaji'atan. Dan sesungguhnya aku itu berada di atas ranjang di antaranya Nabi dan di antara kiblat.
dalam keadaan berbaring. Ya, dalam keadaan berbaring kata Sayyidah Aisyah. Kata bedulil hajat tuh. Nah, ini masih kata Sayyidah Aisyah. Maka tampak bagiku oleh hajat. Aku punya keperluan, pengen pergi. Fa'akrahu an ajlisa. Maka aku nggak suka. Aku benci an ajlisa bahwa aku duduk. Fa'uzian nabiya. Maka aku menyakiti akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pengen keluar. Mungkin pengen buang hajat atau apa kan. Beliau menyatakan fa'akrahu. Maka aku benci. Aku nggak suka bahwa aku duduk. Kalau aku duduk. Fa'uzia. Maka bahwa aku menyakiti akan Nabi. Takut Nabi tersakiti. Fansalu, maka aku fansalu aku keban bahasa Indonesia. Hmm. Ah, coba lihat dulu bahasa Indonesia apa insal. Hmm. Kamus, kamus. Insal, meluncur apa? Insal, insalla, ya. Insalla meninggal apa? Menghunus, berjalan amat cepat. Insalla, pergi diam-diam, pergi diam-diam. Fansallu min indiri jilaihi, maka aku pergi dari sisi dua kakinya Nabi. Nah, ini nggak tahu kisahnya gimana. Mungkin kayak apa namanya? Sayyidah Aisyah nggak bangun berdiri lah ya. Merayap dari bawah pelan-pelan. Nah, sehingga nggak mengganggu Nabi sholat. Kemudian begitu. Coba lihat ada syarahnya nggak? Ini hadis ini rawahul Bukhari meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim dan oleh Ruhma dan oleh selain keduanya. Wa fi hadzal hadis dan dalam ini hadis itu bayanun wadihun itu penjelasan yang sangat terang li adamil amali bi hadis untuk tidak mengamalkan hadis. Ada hadis satu menyatakan begini, yaqta'u sholatal mar'atu wal himar wal kalbu. Memutuskan akan sholat oleh perempuan, keledai dan anjing. Kalbul aswad anjing yang hitam. Nah, jadi hadis di atas tadi menasak hadis ini nih. Nah, wa fi hadzal hadis dalam hadis ini itu bayanun wadihun itu penjelasan yang terang. Dan ada bil amali untuk tidak mengamalkan hadis yaqta'us shalah al martul himar wal kalbul aswad. Hadis alladzi rawahu yang meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Muslim dan dalam sahihnya Imam Muslim. Bahwa dan dianya hadis yang ada dalam sahih Muslim. Hadisun mansukhun itu hadis yang dinasahkan kama fin nasih wal mansukh sebagaimana tertulis dalam kitab Nasih wal Mansukh lil Hafid Abi Bakar Al-Hazimi. Nah, itu. Memang ada ulama berarti yang menyatakan bahwa sholat dibatalkan oleh perempuan, keledai dan anjing ini memang dimansuh. La siyama wa anna sayyidata Aisyah. Lebih-lebih lagi bahwa sungguh Sayyidah Aisyah itu min ahli baiti dari ahli baitihi, keluarganya Nabi. Wa ta'rifu akhir amri dan tahu ia akan akhir perkaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Aisyah bersumpah, nah itu menunjukkan Sayyidah Aisyah paham bahwa kalaupun ada hadis sebelumnya sudah tidak berlaku karena ini yang terakhir. Walizali karena ini Sayyidah Aisyah tahu akhir dari kehidupan Nabi. Ya, bahwa ketika Nabi sholat beliau di depannya, Nabi tetap sholat. Karena ini aftad bi'adami qat'i sholat. Memberi fatwa oleh Sayyidah Aisyah dengan tidak membatalkan sholat bimururi syai'in dengan lewatnya sesuatu min hadhihi salasah dari ini tiga tadi. Nah. Waqala al-Hazimi berkata oleh Syekh Hazimi fin Nasih wal Mansuh dalam kitab Nasih Mansuh halaman 78. Naqilan mazahibah man qalu hal kata beliau itu yang menukilkan akan madhab-madhab orang yang mereka berkata layak ta'us salata syai'un ma nasu. Hal kata beliau yang menukilkan akan madhab orang-orang yang mereka berkata tidak bisa memutuskan akan salat oleh sesuatu apapun. Apa beliau nukil? Ma nasu akan ma yang bermula nasnya ma itu. Nah, ini ada pendapat beliau dalam kitab Nasih. Wa mimman dhahaba ila hadzal qauli Utsmanu wa Aliun wa Aisyah dan sebahagian dari orang yang berpendapat dia kepada ini pendapat bahwa sholat tidak dibatalkan oleh tiga perkara yang ada dalam hadis. Sebahagian dari orang yang berpendapat ia kepada ini pendapat itu Utsman, wa Ali, wa Aisyah, wa Ibnu Abbasin
wa Ibnul Musayyib, wa Ubaidah, wa Sya'biyu, wa Urwatu. Wah, ini banyak banget tokoh-tokoh kan, di antaranya ada sahabat-sahabat. Wa ilaihi dhahaba Malik, dan kepada ini kaul juga berpendapatlah oleh Imam Malik, wa ahlul Madinati, dan oleh penduduk Madinah, wa Syafi'i, dan oleh Imam Syafi'i, wa ashabuhu, dan teman-temannya Imam Syafi'i. Wa aksaru ahlil hijat, dan kebanyakan orang-orang hijat. Wa Sufyanu, dan Sufyan, wa Abu Hanifah, dan Abu Hanifah, wa ahlul Kufah, dan ahlul Kufah. Nah, tapi di sini orang-orang yang menyatakan batal sholat nggak disebutkan di sini. Ini antara lain tokoh-tokoh besar yang menyatakan bahwa tidak batal sholat dengan lewatnya ledaiannya. Waqad zakarul Hafidz Ibnu Hajar, dan sungguh telah menyebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar fil Fathi dalam kitab Fathul Bari. Anna Sa'id bin Mansur, bahwa sungguh Sa'id bin Mansur itu rawa zalik. Riwayatkan ia akan demikian an Sayyidina Utsman, dari Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bi isnadin sahih. Ada riwayat lainnya menyatakan memang tidak batal. Nah, itu. Qala al-Imam Tirmidzi fi sunanih, berkata oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya beliau, Sunan Tirmidzi. Fi babi majaa, pada bab majaa ma yang datang ia la yaqta'u salata syai'un, tidak bisa memutuskan akan salat oleh sesuatu. Nah, ini judul bab yang ada dalam Sunan Tirmidzi. Nah, wal Hafidz, nah, juga berkata oleh Al Hafidz Abu Bakar Al Hazimi fin Nasih wal Mansukh. Nah, akan apa beliau katakan ma yang bermula nahnya ma itu wal amalu alaihi inda aksari ahli ilmi, dan bermula amal itu di atasnya hadis bahwa tidak batal salat. Inda aksari ahli ilmi, menurut kebanyakan ahli ilmi, min ashabin nabi, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ba'dahum, dan orang-orang sesudah mereka para sahabat, minat tabi'in, dari para tabi'in. Mereka berkata la yaqta'u salata syai'un, tidak bisa memutuskan akan salat oleh sesuatu apapun. Nah, kultu, aku berkata, ini kata Syekh Said Hasan. Ya dulu sorihan ala adami katanya sholat, dan menunjukkan secara terang kepada tidak memutuskan sholat bimururil mar'ati, dengan lewatnya mar'ah, wal kalbi, wal himari, dengan lewat baina yadai musalli, di antara hadapan di musalli, oleh apa? Iddatu fa'il ya dulu. Menunjukkan secara terang benderang bahwa tiga perkara ini tidak membatalkan salat oleh iddatu ahadisa, oleh banyak hadis. Sabidatun sahihatun, oleh banyak hadis-hadis yang sebut lagi sahih. Nah, wahya, dan dianya hadis yang banyak ini takuta'u, memastikan ianya hadis bi'adamil amali bil hadisin nafsi, dengan tidak beramal dengan hadis yang mengnas, yang menunjukkan ianya hadis alal qat'i, kepada putusnya sholat. Wa ilaika ba'daha, wa ilaika khudh ba'daha, ambil olehmu akan sebahagiannya hadis ini, antara lain hadis-hadis yang tidak membatalkan sholat bila dilewati oleh tiga tadi. Nah, amal mar'atu fataqaddaman ahadisu an sayyidati Aisyah. Adapun perempuan, perempuan tidak membatalkan sholat kalau dia lewat. Itu maka telah terdahululah oleh hadis. Hadis dari Sayyidah Aisyah tadi. Ada beberapa hadis tadi kan beliau bilang, beliau tidur depan Nabi padahal Nabi sholat. Wahia sabitatun fi sahihaini. Dianya hadis dari Sayyidah Aisyah itu sebut dia dalam sahihaini. Dalam Bukhari Muslim. Tubayinu adama qati'is shalah, yang menjelaskan ianya hadis akan tidak batal sholat biwujudi, biwujudi dengan adanya perempuan, au bimururil mar'atil balighah, dengan lewat perempuan yang balik. Enggak batal. Wa amal himar wal kalbu, adapun bermula keledai dan anjing itu manusia, maka ini dalilnya. Fa'an Abi Juhaifah, maka dari Abi Juhaifah fi hadis tawilin, dalam hadis yang panjang, qala, berkata ianya Abi Juhaifah fihi, dalamnya hadis, berkata oleh Abi Juhaifah dalamnya hadis, summa ruqidat lahu, sallallahu alaihi wa alihi ana ana jazah, an anzah, anzah bacanya, anzatu, tongkat kecil, anazah. Kemudian ditancapkan untuk Nabi alaihi salatu wasallam akan satu anazah, anazah tongkat kecil.
Taqaddama, maka maju ianya Nabi fasallat dhuhra ini. Maka Nabi salat zuhur 2 rakaat. Ini pas lagi kasar. Yamuru baina yadayhil himar wal kalbu, yang lewat di antara hadapannya Nabi oleh keledai dan anjing. La yumna'u, yang tidak ditegah akan dianya keledai yang lewat. Ya, keledai lewat, Nabi sholat. Nabi tidak membatalkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwa nggak batal. Wal anazah asa, itu tongkat. Kanis firrumhi tulan, seperti setengah tombak nisbah panjangnya. Tongkat pendek. Nah, wa an Sayyidina Al-Fadl bin Abbas, dan dari Sayyidina Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Sayyid Fadl berkata, Zara Rasulullah, menziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas, akan Abbas. Jadi Nabi datang kepada Abbas fi badiyatin lana, di satu badiah, satu perkampungan bagi kami ya. Walana kulaibatun wahimaratun tar'a, dan bagi kami itu ada kulaibah, anjing-anjing kecil, wahimaratun, dan keledai, tar'a, yang menggembala ya. Ya, keledai makan rumput. Wasallan Nabi, maka salatlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra. So, Nabi salat asar. Wa ma baina yadayhi, dan keduanya tadi, anjing dan keledai itu ada di hadapannya Nabi. Walam yujizara, maka tidak dihardi keduanya, walam yuakhara, dan tidak dimundurkan keduanya. Ini menunjukkan bahwa tidak batal juga. Nah, itu kan 40 tadi ya, 40 tadi rawahu Muslim kan, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis 41 ini rawahu Nasai, hadis yang meriwayatkan oleh Imam Nasai Abu Dawud, bahwa hadisun hasanun, hadis yang hasan bisyahidil ladzi qablah, dengan ada kesaksian hadis sebelumnya. Wa an Sayyidina Ibnu Abbas, dan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, Ibnu Abbas berkata, aqbaltu raqiban ala himarin atanin. Aku datang dalam keadaan berkendara di atas keledai betina, keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahadtul ihtilal. Dan bermula saya pada waktu itu, pada hari itu qad nahadtu. Sungguh aku hampir akan ihtilam, mimpi. Beliau dah balik, mau balik, dekat balik. Nahad itu mendekati. Wakat nahatu, kat nahatu. Sungguh aku mendekati akan ihtilam, mimpi basah. Rasulullah, dan bermula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yusalli bimina. Salat ianya Nabi di Mina. Mina lapangan kan? Ila ghairi jidarin. Salat kepada bukan dinding. Mana salat kepada bukan dinding, berarti di depan Nabi nggak ada dinding, nggak ada tiang, nggak ada sutra. Ini juga nanti jadi dalil bahwa sutra itu nggak wajib, tapi sunnah. Famaratu baina yaday ba'dhi safi, maka aku melewati di hadapan sebahagian saf. Aku lewat sebahagian saf. Warsaltul adana tarta'u, dan aku melepaskan akan keledai dalam keadaan makan rumput iya. Ini keledai saya biarkan. Fadakal tu fi safi, maka saya memasuki dalam saf. Falam yungkar zalika alayya, maka tidak diingkari akan demikian di atasku. Nggak ada yang mengingkari saya. Mungkin beliau menunggu-nunggu diingkari apa enggak ya. Nggak ada yang mengingkari, menunjukkan boleh berarti. Nah, melewati depan saf. Nggak batal maksudnya. Walaupun nanti kalau ada orang lewat, kalau kita nggak bikin bikin sutra, ya sunnah untuk mendorongnya kan, itu masalah lain. Yang penting sholat nggak batal. Ini membahas tentang batal tidaknya sholat. Kalau Al-Hafidh berkata oleh Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, qauluhu ila ghairi jida. Tadi dalam hadis di atas, Nabi sholat kepada bukan dinding. Yu'ayyiduhu riwayatul Bazar, menguatkan akan ini. Ini sabda Nabi atau ucapan Ibnu Abbas tadi, menguatkan akan ini ucapan Riwayatul Bazar, oleh riwayat Bazar dengan lafaz wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubata laisa li syai'in yasturuhu. Nabi alaihi salatu wasallam salat ia akan salat fardu, laisa, yang tidak ada bagi sesuatu, yang tidak ada ianya Nabi itu bagi sesuatu yang menutupi ianya sesuatu akannya Nabi. Artinya Nabi pernah salat, di depan Nabi nggak ada apa-apa. Ini mempelajari tentang salat. Nah, salat Nabi berdasarkan hadis-hadis. Kalau kita fikih kan gampang ya. Kita fikih memang sudah dirangkum. Inilah kerja keras para ulama mujtahid, merangkum dari berbagai macam hadis sehingga jadilah matan kitab misalkan. Tapi ini bukan dalam bentuk matan kitab. Ini beliau membahasnya berdasarkan hadis Nabi. Ini kitab yang tampil beda membahas tentang sholat. Nah, jadi kalau kita giat ini, insya Allah setiap gerakan dalam sholat itu semuanya ada dalilnya.
Wa asrahu min dzalika riwayatu Abi Ya'la. Dan bermula yang lebih terang dari demikian bahwa Nabi pernah sholat nggak ada sutra dan melewati depan sholat nggak batal sholat. Bermula lebih terang dari demikian itu riwayat tu Abi Ya'la, riwayat Abi Ya'la as-sahihatu. Riwayat Abi Ya'la, riwayat yang sahih fi musnadihi dalam musnadnya Abi Ya'la. Qala rajulun Ibnu Abbas, berkata oleh seorang laki-laki bagi Ibnu Abbas, akan baina yadayhi anazah? Apakah ada di hadapan Nabi itu tongkat kecil? Qala, Nabi berkata lah. Ibnu Abbas berkata lah, nggak ada. Nah ini kan untuk menguatkan hadis di atas bahwa Nabi pernah sholat nggak ada sutrahnya. Qultu, aku berkata ini beliau sudah mulai mentarjih. Karena ada dua hadis. Ada hadis menyatakan batal sholat bila dilewati oleh keledai tadi kan. Tiga hal. Ada hadis yang menyatakan tidak batal. Kenapa kita harus mengambil hadis yang batal? Nah, itu. Kultu, aku berkata, Fama nadri ma mauqifu man akhadha bi hadisil qat'i. Fama nadri, maka tidak kami ketahui apa itu. Ma mauqifu, apa itu posisi orang. Pendirian orang yang mengambilnya dengan hadis kata, wataraka hadhil ahadis sasawita dan meninggalkan ya karena ini hadis-hadis yang sebut tadi. Eh, Kenapa dia mengambil hadis yang itu? Bagaimana cara menjawab tentang banyak hadis menyatakan bahwa itu nggak batal sholat? Nah, kan semuanya harus diamalkan kan? Nah, kecuali kita amalkan nasih mansuh, berarti yang menyatakan batal udah masuk. Wama jawabuhu anha, dan apa itu jawabnya orang? Anha darinya hadis-hadis yang sebut tadi yang menyatakan tidak batal. Wahia, dan dianya hadis itu sahihatun sahih. Wasarihatun, dan jelas banget fi ibtali qauli man da'ima, pada membatalkan pendapat orang yang menyatakan ya kata salah akan putusnya salat bil asya'i salasah dengan perkara yang tiga tadi. Nah, dalam mazhab Syafi'i memang tidak batal. Cuma bagaimana cara Imam Syafi'i menafsirkan hadis di atas? Karena hadis sahih, setiap hadis sahih dari Nabi yang terbukti sahih kan harus diamalkan. Kalau memang tidak diamalkan, katakanlah bukan nasihat masuk. Bagaimana cara para ulama memahami hadis yang menyatakan tiga perkara memotong salat? Nah, ini. Waqad fassaral Imam Syafi'i, dan sungguh telah menafsirkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah hadisa akan hadis yaqta'u shalah, memutuskan akan salat al-mar'atu wal kalbu wal himar. Dengan apa Imam Syafi'i menafsirkannya? Bi annaha taqta'ul khusyu'a, dengan bahwasanya tiga perkara yang ada dalam hadis itu menghilangkan ia akan khusyuk, bukan membatalkan salat. Faqala, Imam Syafi'i berkata, yaqta'u anidz dzikri syughlu biha. Memutus dari berzikir oleh sibuk dengannya tiga perkara. Ada tiga perkara lewat depan kita tadi, jadi sibuk memperhatikan itu sehingga kita lalai dari zikir. Itu maknanya yaqta'u shalah, yaqta'u an dzikri fi shalah. Memutuskan dari berzikir, berzikir dalam sholat oleh sibuk dengannya tiga perkara. Wal iltifatu, memutuskan dari zikir oleh berpaling kepadanya tiga. La annahu yufsidu shalah. Bukan bahwa sungguhnya mazkur dari tiga perkara tadi bisa merusak ia akan sholat. Bukan. Nah, itulah istinbat para ulama. Artinya, anna hadhil umura taqta'ul khusyu'a fi shalah la tubtiluha. Ini perkara-perkara itu memutuskan ia akan khusyuk dalam sholat, tidak membatalkan ia akannya sholat. Nah, itu 42. 42 tadi ya. Rawahul Bukhari meriwayatkan akan hadis kisah Ibnu Abbas tadi yang melewati depan saf oleh Imam Bukhari dalam Sahih dan oleh Imam Muslim. Qauluhu falam yungkar. Ini ucapan Ibnu Abbas, maka tidak diingkari akan demikian kepadaku. Bermula ucapan Ibnu Abbas fala yungkar zalika ala, yaitu dalun menunjukkan ala naskhi hadis. Oke. Menunjukkan kepada memutuskan kepada menasah hadis kata. Hadis yang menyatakan batal salat udah di menso. Li'anna fi isyarun, karena dalam hadis itu dalam ucapan Ibnu Abbas itu isyarun menunjukkan bi anna dzalika kana mimma yungkaru alaihi. Dengan maksud demikian itu ada ya dari perkara yang diingkarkan akan ya perkara di atasnya Ibnu Abbas. Kita paham dari ucapan Ibnu Abbas tidak diingkari kepada saya ketika saya melewat sah. Menunjukkan bahwa mestinya biasanya memang dilarang, tapi ketika itu sudah enggak dilarang. Nah, ini. Karena dalam ucapan Ibnu Abbas itu isyarun menunjukkan bahwa demikian itu ada ya dari perkara yang diingkari akan dia di atasnya. Sumaturika kemudian ditinggalkan akan ingkar itu.
Wa illa, jika tidak biasa memang dilarang lewat depan sholat. Tapi ketika itu Ibnu Abbas nggak dilarang. Jika bukan seperti itu cara memahaminya, la mahtaja ila tambih alaih. Sungguh tidak memerlukan ianya Ibnu Abbas kepada memberitahukan tentangnya falam yungkar zalika alaiya. Nah, wa hadza ma'a qaddamnahu min qauli Sayyidah. Bermula ini ucapan Ibnu Abbas bersama dalil yang telah kami dahulukan akannya dari ucapan Sayyidah Aisyah ya qata'. Itu memastikan ya binaski hadis ini dengan telah menasahnya hadis kata hadis yang menyatakan batal salat minal asya'i salasi dari perkara yang tiga. Kata dabah. Maka coba berpikir-pikir olehmu, sadar olehmu. Allahul muwafiq, Allah itu pemberi taufik. Hmm. Kemudian 43 tadi ya. Tafsir Imam Syafi'i di mana tertulisnya? Rawahu meriwayatkan akan ini tafsir Imam Syafi'i darinya Imam Syafi'i oleh Al-Hafidhul Baihaqi oleh Imam Baihaqi fi Ma'rifati Sunan wal Asar dalam kitab beliau Ma'rifati Sunan wal Asar bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih. Nah, jadi kesimpulannya tiga perkara itu hanya menghilangkan khusyuk, tidak membatalkan sholat. Kemudian Syekh Said Hasan mentalik ini, wa mimma yang bagi tambih alih. Sebahagian dari perkara yang sepantaslah oleh mengingatkan kepadanya perkara di sini yaitu anna sholata tasihu wala tukrahu fil masjidil ladzi fihi qabrun. Sesungguhnya sholat itu sah ya dan tidak dimakruhkan akan ya sholat dalam masjid yang dalamnya masjid itu ada kuburan. Nah, kenapa beliau mengingatkan ini? Karena banyak pendapat di luar sana, khususnya Wahabi menyatakan nggak sah sholat di masjid yang ada kuburan kan? Beliau menyatakan berdasarkan dalil yang ada, sah sholat di masjid yang ada kuburan, bahkan nggak makruh. Wala syai'a fi dzalik dan tidak ada sesuatu pada demikian. Apa dalilnya? Wa daliluhul ijma'u ala fadli shalah fi masjid Rasulillah. Bermula dalil tidak makruh salat dalam masjid yang ada kuburan, apalagi batal, makruh aja enggak. Itu ijma kepada kelebihan salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qabruhu dan bermula kuburnya Nabi alaihi wasallam huwa dianya kubur itu wasahibahu dan dua 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 temannya Nabi yaitu Abu Bakar dan Omar itu dalamnya masjid. Sementara dalam masjid Nabi kan ada kuburan, tiga kuburan. Nah, nggak ada yang menyatakan nggak sah sholat di situ. Itu menunjukkan bahwa sholat di masjid ada kuburan nggak apa-apa. Apalagi kuburannya cuma di luar masjid. Kan kita nggak nyembah kubur kan. Wala dhaira fi dzalik dan tidak ada masalah, tidak ada bahaya pada demikian di ijma'il ummah dengan ijma'nya umat. Lakin la yajuzu ayastaqbila qabran fi sholati. Tetapi tidak bolehlah menghadapi akan kuburan dalam sholatnya. Ya. Jangan sholat pas depan kuburan. Nah, ya. Tapi la yajuzu tidak bolehlah bahwa sholat menghadap ia akan kuburan dalam sholatnya. Oh, yusalli alaihi atau salat dia di atasnya kuburan. Salat di atas kuburan, misalkan kuburan datar. Ini bukan kuburan Nabi, kuburan lain. Nah, ada kuburan datang, kita berdiri atas kuburan. Nggak boleh. Linnahyu sahih anzalika karena ada larangan yang sahih. Mananya karena ada larangan dalam hadis yang sahih dari demikian. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami berkata oleh Ibnu Hajar Al-Haytami fi Zawajir dalam kitab beliau Az-Zawajir. Nah, wattihadul qabri masjidan maknahu bermula menjadikan kubur sebagai masjid itu bermula maknanya itu as-salatu alaihi au ilahi. Salat di atasnya kubur atau salat kepadanya kubur. Ada hadis Nabi menyatakan melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Maknanya apa? Maknanya salat di atas kubur. Kita berdiri atas kubur salat. Atau salat menghadap kubur. Itu yang nggak boleh. Wa idza ra'a fi masjidin kubran. Bila melihat ianya seorang dalam satu masjid ada kubur, yutafu haulahu. Kubur yang ditawafkan orang di sekelilingnya. Orang tawaf sekeliling kubur. Au yakhtalitur riju yakhtalitur rijal wan nisa atau satu kubur yang bercampurlah oleh laki-laki dan perempuan indahu di isinya kubur li ziarah. Ada kubur ditawaf orang atau rame banget campur baur laki-laki perempuan karena pada rame ziarah. Kayak kubur Wali Songo kan. Nah, wa nahwi dzalik dan seumpama nikah minal mungkarat dari kemungkaran-kemungkaran. Fa innahu yajibul ingkaru maka bahwa sungguh hal dan syarat itu wajiblah oleh mengingkari bihasabil wus'i dengan sekira-kira kemampuan. Wajib kita ingkari. Wa khasatan alal ulama lebih-lebih lagi wajib kepada para ulama. Fa'in sakatu asimu jika para ulama diam semuanya berdosa. Hmm. Nah, mana tadi sampai mana tadi? Nah, ini.
Kita lanjutkan. Wa an Suhaibi dan dari Suhaib Al-Bisri, qala beliau berkata, Sami itu Ibnu Abbasin, saya mendengar akan Ibnu Abbas yuhadisu, menceritakan hadis oleh Ibnu Abbas, annahu sesungguhnya Ibnu Abbas itu berkata, Ja'at jariyatani, datanglah dua anak kecil perempuan. Ayo tiflatani sagiratani, dua anak kecil yang kecil keduanya. Das ayani, berjalan keduanya mimbani Abdul Muthalib, dari Bani Abdul Muthalib. Fa akhadzata, maka memegang oleh keduanya dua anak tadi biruk batahi dengan dua lututnya Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi sedang sholat, anak itu megang lutut Nabi. Oh, wa yusalli dianya Nabi itu sedang sholat. Fafara'a bainahuma walam yansari. Fafara'a maknanya hajaza. Menghalangi ianya Nabi antara keduanya dan tidak berpaling ianya Nabi. Artinya nggak batal sholat ya, dilewati oleh anak-anak. Hai, min sholatihi. Walam yang sarif tidak berpaling oleh Nabi dari sholatnya Nabi bal atamaha bahkan menyempurnakannya Nabi akannya sholat. Wa makna fara'a hajaza. Menghalanginya Nabi antara keduanya. Wa an Sayyidina Abi Hurairah dan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abi Hurairah berkata, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah." Adalah kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Isya al-akhirah, salat Isya yang akhir. Salat Isya bukan salat Maghrib. Fa idza syajada, apabila Nabi sujud, wasabal Hasan wal Husain, melompatlah oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ala dhahrihi di atas punggungnya Nabi. Fa idza rafa'a ra'sahu, bila Nabi mengangkat ia akan kepalanya, akhadahuma mengambil oleh Nabi akan keduanya min khalfihi dari belakangnya Nabi akhzan rafikan akan mengambil yang lembut. Nah, naik ke kepala lah. Kalau mau sujud rukuk kan takut jatuh. Nabi mengambilnya. Fayadha'uhuma ala andhari. Fayadha'uhuma andhari. Meletakkan Nabi akan keduanya jauh dari punggungnya Nabi. Diletakkan di lantai. Kemudian kalau Nabi sudah berdiri diangkat lagi. Ya. Faiza ada, maka apabila Nabi kembali sujud, ada kembali keduanya Sayyidina Hasan dan Husain kan? Hatta qadha salatahu hingga menyelesaikan ianya Nabi akan salatnya Nabi. Nah, aq'adahuma ala fakhidai meletakkan oleh Nabi, mendudukkan oleh Nabi akan keduanya di atas dua hapanya Nabi. Nah, ini. Nah. An Abi Ayyub Al-Ansari dari Abi Ayyub Al-Ansari wa Sa'ad bin Abi Waqqas dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qala kullun minhuma berkatalah tiap-tiap dari kedua beliau. Apa katanya? Dakhaltu ala Rasulillah. Aku masuk kepada Sayyidina Rasulillah. Aku masuk kepada Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Hasan wal Husainu dan bermula Said Hasan dan Husain itu yal'abani bermain keduanya baina yadayhi di hadapan Nabi. Au fi hijrihi atau dalam pangkuan Nabi. Aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atuhibbuhuma, apakah engkau mencintai akan keduanya? Faqala Nabi menjawab, kaifala uhibbuhuma, bagaimana tidak aku mencintai akan keduanya? Wahuma raihanadaya, bermula keduanya, itu dua wangiku di dunia, dari dunia. Dua wangi, maknanya Nabi selalu mencium Sayyidina Hasan dan Husain. Asyummuhuma yang aku cium akan keduanya. Nah, 47. Nah, Rawah hadisu Sayyidina Sa'ad al-Badza. Meriwayatkan akan hadis Sayyidina Sa'ad. Meriwayatkan akan hadis dari Sa'ad tadi oleh Al-Bazzar. Dalam kitab Kashful Astar. Berkata oleh Hafidh Al-Haisami dalam kitab Majma' Rijaluhu Rijalun Sahih. Jadi perawi hadisnya semua sahih. Hadisu Abi Ayyub dan bermula hadis Abi Ayyub itu rawahu meriwayatkan akan hadis Abi Ayyub oleh At-Tabrani. Yaitu hadis Hasan juga dengan Syawahi. Cuma beliau menggabung kan. Mengambil satu lafaz tadi. Tapi berasal dari dua kitab yang berbeda. Pamin hadzal ahadisi alimna, maka dari hadis-hadis yang banyak tadi, alimna kita jadi tahu bi annahu la yahrumu ayyal abad tiflu amamal musalli. Dengan bersuha dan sya'na itu tidak haramlah oleh bahwa bermain-mainlah oleh anak-anak di depan si musalli. Wa arafna khata'a ma yaqulu tifli. Dan kita tahu akan salahnya orang-orang yang berkata bagi anak-anak idza la'iba amamal musalli. Bila bermain oleh anak-anak di depan si musalli. Ada orang yang kadang kasar terhadap anak-anak. Ada yang mengatakan, la taf'al hadza, janganlah engkau melakukan akan ini, jangan lewat depan orang, wala tajlis amamahu, janganlah engkau duduk depannya orang. Fa innahu haramun haram haram. Padahal enggak haram kan? Tapi melarang ya boleh-boleh aja. Fa sahih annahu laisa biharamin albattah. Pendapat yang saya menyatakan bahwa sungguhnya lewat depan sholat, khususnya anak-anak tadi,
Laisa biharamin albatah tidak ada ya itu haram sama sekali. Wallahul hadi. Semoga Allah memberi hidayah. Gitu ya. Masya Allah ini judul berbeda. Wallahu a'lam bisawab ilaihil marji wal ma'am. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.